Masjid bukan sekedar tempat ibadah. Di kampus Islam seperti UIN Sunan Gunung Jati Bandung, masjid menjadi pusat spiritual dan sosial mahasiswa. Masjid Kampus 2 dengan desain minimalisnya menjadi simbol utama nilai-nilai Islam di tengah kehidupan akademik. Namun, di balik fungsi utamanya, masjid ini menghadapi tantangan serius. Masalah kualitas air yang mengganggu kenyamanan ibadah. Air menjadi elemen utama dalam ibadah di masjid, mulai dari wudhu hingga kebersihan. Kualitas air memengaruhi kekhusyuan jamaah. Namun, di Masjid Kampus 2, air justru menjadi sumber utama keluhan mahasiswa. Airnya yang mungkin ketika nanti saya berwudhu, lumayan terasa itu kurang sedap gitu. Kemudian nanti menjadi was-was tersendiri gitu dalam ibadah juga gitu. Apakah ini nanti, apakah masih cocok ataupun sesuai untuk dipakai itu sarana ibadah ataupun bagaimana gitu kan. Kondisi air yang keruh dan berbau membuat mahasiswa merasa tidak nyaman. Sebagian besar jamaah bertanya-tanya, apakah air ini aman? Bahkan hanya untuk keperluan wudhu. Contoh saja toren. Toren ini kan penampung air, itu dari sumber boran langsung ke toren. 1 bulan saja kalau tidak dikuras itu lumpurnya itu sampai sejengkal, hampir 1 jengkal, dan itu di bawahnya itu banyak cacing-cacing yang warna merah, itu gak tahu cacing apa namanya. Jadi kalau misalkan di kran masing-masing di WC baik di laki-laki maupun di perempuan itu ke bawah cacing yang warna merah itu, bahkan sampai kalau di WC putri sampai ada yang menjerit, sampai ada yang kaget. Kok ini di airnya ada cacing. Sehingga antisipasi dari kami di DKM itu sebulan sekali, bahkan kurang dari sebulan itu diadakan dikuras si torennya. Masalah air ini bukan hanya menjadi keluhan mahasiswa, tetapi juga tantangan bagi pengelola masjid. Pihak DKM rutin menguras toren, tetapi kualitas air tetap menjadi perhatian utama. Tantangan air bersih di Masjid Kampus 2 ternyata tidak lepas dari kondisi geologi wilayah Bandung. Berada di cekungan yang menjadi area endapan, kualitas air tanah di banyak wilayah Bandung, termasuk Gede Bage, memang dikenal buruk. Nah, di Gede Bage kurang lebih sama juga, semua bagian sisa cekungan Bandung, terutama yang endapannya tebal, dia akan dapat kondisi yang serupa, kualitas airnya kurang bagus atau berbau rawa gitu ya. Itu makanya orang harus mengebor sampai ketemu lapisan yang dalam gitu. Ada endapan gunung api di kedalaman 30 sampai 40 meter gitu. Mereka kejar ke sana gitu. Tapi kalau semua orang kejar ke sana, ya di situ titik itu habis juga airnya gitu. Nah, jadi akhirnya orang kejar lagi makin ke dalam sampai 130 meter itu. Tapi kalau semua apartemen ngambil semakin banyak apartemen, yang bagian itu habis juga. Jadi memang tanah itu adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Jadi harus bijak juga penggunaannya, pemanfaatannya. Posisi cekungan ini membuat pengelolaan air bersih menjadi tantangan besar, terutama ketika air digunakan untuk kebutuhan penting seperti ibadah di masjid. Keprihatinan terhadap kualitas air di Masjid Kampus 2 mendorong mahasiswa biologi untuk melakukan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada parameter fisik dan kimia air, termasuk keberadaan mikroorganisme. Pas kita cek itu kan kita tuh cek secara kualitasnya tuh cuman suhu sama pH. Nah, suhunya itu di range wajar sekitar 26 derajat. Nah, itu tuh termasuk ke dalam kualitas air yang bagus dari segi suhu ya. Tapi kalau pH-nya itu pas kita cek pakai kertas pH itu dapat di 6, sementara 6 itu bukan termasuk kualitas air yang terbaik. Nah, air baik itu yang pernah aku baca tuh sekitar 7 sampai 9, jadi di pH range basah. Kalau kapang yang kita temuin itu ada 2, geotritium sama penicillium. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa air tidak memenuhi standar kualitas ideal.
Meskipun secara fisik tampak biasa, kandungan kapang juga menjadi indikator pengelolaan air yang kurang optimal. Lebih jauh, riset mengungkap keberadaan zat-zat berbahaya dalam air, seperti zat besi dan logam berat. Zat ini berasal dari endapan tanah serta limbah yang mengalir dari daerah sekitar kampus. Kadang diperhatikan itu ada endapan gitu ya. Nah, itu indikasinya adalah zat besi yang tinggi gitu ya. Ada amoniaknya juga gitu. Nah, zat-zat kimia itu kemungkinan ada dari limbah, bisa jadi limbah pabrik gitu ya, atau limbah pembuangan sampah gitu, yang kemudian jadi endapan di dalam tanah dan menyebabkan kerusakan tanah gitu ya. Ada arsenik juga gitu ya, Pb, timbal gitu ya. Nah, zat-zat kimia itu bisa merusak kesehatan, terutama penyakit kanker, dan juga bisa bermutasi, penyebab mutasi. Nah, kalau zat-zat kimia itu masuk ke dalam tubuh, kalau diminum itu penyebab mutasi. Nah, bisa jadi ada kegagalan pembelahan sel. Nah, kegagalan pembelahan sel itu pada akhirnya akan terlihat anggota badan gitu ya menjadi tidak normal gitu ya, kulit seperti terbakar gitu ya. Bahkan lebih jauh lagi kalau kena ke sel sel kelamin gitu ya, tidak sehat menjadi tidak bisa membuahi. Gitu akibat yang terjadi kalau si air yang ada limbah-limbah tersebut, banyak kandungan kimia tersebut masuk ke dalam tubuh. Untuk dikuras itu sudah rutin, diusahakan jangan sampai lebih dari sebulan, maksimal sebulan lah harus sudah dikuras itu setoran. Kemudian pengen ada saringan, nanti mudah-mudahan cepat terrealisasikan. Kemudian torannya bukan hanya di ini saja, bukan hanya ada di laki-laki saja, pengen dipasang juga di perempuan yang sebelah sana, jadi supaya lebih bagus lagi. Dan tentunya pakai saringan juga. Toran di sini satu toran itu satu saringan, jadi air yang kotor itu bisa tersaring, dan juga kita yang memakai air wudhu dan seterusnya bisa merasakan tidak terlalu parah atau tidak terlalu terdampak. Selain itu, keberadaan logam berat dalam air dapat memberikan dampak serius jika tidak segera ditangani. Air yang awalnya digunakan untuk wudhu dan mandi bisa saja menjadi ancaman kesehatan jangka panjang. Masalah air di Masjid Kampus 2 menunjukkan tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan fasilitas umum di lingkungan pendidikan. Beberapa solusi jangka pendek telah dilakukan, seperti pengurasan toran secara rutin. Namun, solusi jangka panjang memerlukan perhatian lebih serius. Nah, salah satu kajian atau penelitian di biologi itu ada bioremediasi. Nah, bioremediasi ada dua. Ada fitoremediasi. Nah, fitoremediasi itu dengan menggunakan agen hayati tanaman. Nah, beberapa jenis tanaman yang bisa digunakan meremediasi air itu ada eceng gondok, kangkung darat, kemudian Pistia stratiotes. Jadi fitoremediasi itu adalah menyerap unsur-unsur logam berat yang ada dalam air sebagai nutrisi tumbuhan tersebut. Jadi nutrisi itu memanfaatkan zat kimia yang ada dalam air untuk nutrisinya. Tumbuhlah bagus si tanaman tersebut. Itu sudah dicoba sama mahasiswa biologi. Jadi ada kangkung ya yang dikasih limbah air limbah, dan kangkung yang tidak dikasih limbah, tumbuhnya cepat bagus. Artinya terserap tuh si limbah-limbah zat kimia dari air limbah itu. Tapi kan skalanya kan skala laboratorium, masih skala kecil, uji coba. Nah, kalau area yang disam itu kan itu sudah wilayahnya wilayah besar itu ya, sudah urusannya sudah ya level-level tinggi lah gitu, level kebijakan kalau itu. Harapannya supaya diperbaiki lagi dalam hal fasilitasnya, kemudian penanganannya, terutama kan dalam
air ini tentu menjadi aspek utama dalam hal ibadah tentunya, dan juga aspek utama juga dalam kehusuan ibadah. Ditakutkan adanya ketidaksedapan dalam air tersebut tentu mengganggu terhadap proses ibadah mahasiswa, baik masyarakat ataupun dosen setempat itu yang beribadah di masjid tersebut. Omido for the